Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 21 Januari 2025 kita boleh bersama-sama kembali dalam anugerah Tuhan. Ya, dan bagi yang tinggal di Amerika Serikat, saya mau mengucapkan selamat untuk presiden yang baru yang kemarin sudah dilantik di Gedung Putih, yaitu Mr. Donald John Trump, ya. Nah, sehubungan dengan pelantikan presiden kemarin di Amerika Serikat ini, maka saya beri judul renungan pada hari ini adalah pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, perhatikan di sini ada permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ya, gampang banget semestinya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk semua orang, ayat yang kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada berapa banyak di antara kita yang kepingin hidupnya tenang dan tentram, kepingin hidupnya penuh dengan kehormatan. Ya, ayat ini dengan jelas mengajarkan bagaimana rahasia untuk hidup tenang, tentram, hidup di dalam kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Kemarin saya mengikuti acara pelantikan Presiden Amerika Serikat dan tepatnya hari Senin 20 Januari 2025 jam 12.02, Mr. J. Donald J. Trump dan J.D. Vance dilantik ya menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat untuk masa 2025 sampai 2029. Ini bukan hanya momen politik Bapak Ibu sekalian, tapi juga momen di mana kita mau merenungkan tentang pemimpin, peran pemimpin, dan rencana Allah bagi hidup kita maupun bagi dunia. Dan semboyan daripada apa yang disampaikan oleh Mr. Trump keren banget ya. Dia berkata bahwa kita sedang masuk dan memulai masa keemasan. Bayangkan seorang presiden berani berkata begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih-lebih kita anak-anak Tuhan. Ya, tema kita untuk sepanjang tahun 2025 adalah future foresight. Selain kita akan mengalami masa-masa keemasan, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami banyak terobosan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian, dunia sedang menghadapi krisis yang besar. Perpecahan politik, kemudian perang, dan juga yang terjadi akhir-akhir ini yaitu perubahan iklim ya. Kita yang ada di East Coast ya dilanda dengan cuaca yang ekstrim, dingin sekali. Sementara kita mendengar beberapa negara dilanda dengan cuaca yang panas sekali ya. Inilah keadaan dunia saat ini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus melihat pelantikan Mr. Trump dan juga apa
yang terjadi di dunia ini, kita harus melihatnya dengan kacamata iman. Dan khususnya melalui ayat yang baru kita baca, firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kepada kita, kalau kita mau hidupnya tentram, penuh dengan kehormatan, kita mau senang, maka kita harus mendoakan para pemimpin yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kepemimpinan itu adalah tugas mulia dari Tuhan. Mari kita lihat dari Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pak, kalau pemerintahan komunis berasal dari Allah atau enggak? Ayat ini dengan jelas mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca itu amat sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan seorang penjaga mercusuar yang tugasnya menjaga agar cahaya lampu itu terus menyala sehingga kapal-kapal yang berseliweran di laut lepas itu dapat melihat dengan jelas. Jika penjaga pantai itu lalai, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian lampu mercusuar itu mati, maka akan terjadi banyak kecelakaan kapal-kapal di laut itu. Bahkan juga akan banyak kapal yang tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu pula dengan seorang pemimpin. Tugas mereka itu bukan untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, aku, diriku, dan saya, aku dan keluargaku. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tugas pemimpin adalah untuk melayani orang banyak. Nah, Alkitab bercerita tentang seorang yang bernama Daud. Bagaimana Daud manusia biasa, saya sudah katakan. Dia punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa baca dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Mengapa Daud sebagai pemimpin, sebagai raja, disebut seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena hatinya selalu berpaut pada Tuhan. Maka itu pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mendoakan agar Presiden Amerika Serikat menjadi pemimpin seperti Daud. Agar Presiden Republik Indonesia menjadi pemimpin seperti Daud. Agar para raja, para presiden, para pemimpin di atas muka bumi ini menjadi pemimpin seperti Daud yang memerintah, yang memimpin dengan takut akan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, bahkan untuk kepentingan bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memanggil dan memilih kita. Seperti ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya. Jadi kita ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan kita ini adalah imam-imam Allah. Salah satu tugas daripada imam-imamnya Allah adalah berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak benar,
Waktu kita percaya kepada Yesus, kita sudah dijadikan orang yang benar. Dan Alkitab berkata doa orang yang benar itu bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Maka itu berdoa untuk presiden, berdoa untuk para pemimpin. Mungkin itu pemimpin di kota kita, bahkan yang lebih kecil pemimpin di perusahaan kita, pemimpin di dalam keluarga kita, itu tidak pernah sia-sia. Percayalah, apa yang kita doakan itu didengar oleh Tuhan, dan pada waktunya yang tepat Tuhan memperhatikan dan mengabulkan doa-doa kita. Mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 24 sampai 25. Markus pasal 3 ayat 24 sampai 25. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya, bayangkan nih, pemerintahan itu disamakan dengan rumah tangga. Ya, kerajaan disamakan dengan rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau rumah tangga, kalau keluarga itu terpecah-pecah, Bapak Ibu sekalian nggak kompak, nggak sehati, maka rumah tangga itu tidak dapat bertahan lama. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, sebuah keluarga duduk bersama di meja makan, tapi mereka sudah tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena ada konflik, ya, satu dengan yang lainnya. Jadi ada di meja makan yang sama, tapi diem-dieman, ya. Bahkan ada keluarga yang lebih serem lagi, ya, mereka udah nggak pernah makan semeja lagi. Nah, sebuah keluarga yang tidak bersatu, Alkitab dengan jelas berkata akan runtuh. Nah, dunia ini seperti keluarga besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga besar ini terus-menerus terpecah belah, terjadi ketegangan politik sana-sini yang nggak selesai-selesai, yang tidak selesai-selesai, maka dunia ini akan jadi kacau. Ya, kita sudah tahu dalam Kejadian pasal 11, kisah Menara Babel. Perpecahan itu muncul ketika manusia itu mengabaikan kehendak Allah dan mengejar agenda diri sendiri. Coba kalau pada waktu membangun menara Babel mereka terus kompak dan tidak mengabaikan kehendak Allah, tapi menara Babel itu dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan, maka menara Babel itu pasti selesai. Nah, sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, mari kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk para pemimpin dunia, sehingga dengan kuasa dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dapat kemudian menjalin kerukunan antara bangsa-bangsa itu, ya. Nah, kita juga dipanggil Bapak Ibu sekalian, ya, untuk tidak memperkeruh suasana. Justru keberadaan kita harus menjadi garam, harus menjadi terang dunia, harus memberikan dampak kepada lingkungan kita. Sekali lagi, melalui pelantikan Presiden Amerika Serikat, Tuhan juga sedang mengingatkan kita, bukan hanya tugas dari presiden untuk membawa kesatuan, kerukunan, tapi Tuhan juga mau memakai hidup setiap kita ini agar hidup kita juga memberikan dampak kepada lingkungan kita, membawa damai, membawa kerukunan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang.
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini adalah tanggung jawab yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Ibu Vetlam dulu ada di New York, maka tugas Ibu Vetlam menurut Yeremia 29 ayat 7 yaitu berdoa untuk kesejahteraan kota New York ini. Dan sekarang Ibu Vetlam ada di Maryland. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan mau memakai Ibu Vetlam ini berdoa buat kesejahteraan Maryland. Demikian juga setiap kita. Ada Pendeta Lukas Jonathan ada di Bekasi. Tuhan mau agar Bapak Pendeta Lukas Jonathan berdoa buat kesejahteraan di Bekasi. Ada Ainon di Jakarta, ada Ibu Yusyutung di Jakarta, ya. Kemudian ada Ibu Veronica Lili juga di Jakarta, ada teman-teman yang lain, ada di Delaware, juga ada di Las Vegas, ada juga yang di New Jersey, ada yang di Philadelphia, ya, ada yang di Probolinggo, ya, seperti ibu mertua saya ini, Ibu Osyani Sariwati, ya. Ini Tuhan memberikan tugas kepada kita masing-masing untuk mengusahakan dan berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kita. Berdoa untuk kota dan negara-negara di mana Tuhan tempatkan kita. Dengan bangga, saya selalu bilang begini, kota New York itu aman, diberkati oleh Tuhan. Karena ada saya. Ya, saya berani berkata seperti itu. Karena saya setiap hari mendoakan kota New York. Karena ada jemaat Tuhan ya yang mendoakan kota New York. Jadi buat apa kita berdoa kalau kita tidak percaya doa kita akan dikabulkan? Buat apa kita berdoa? Justru karena kita yakin doa kita itu pasti dikabulkan, maka kita berdoa. Akibatnya kota New York ini mengalami kesejahteraan. Akibatnya New Jersey mengalami kesejahteraan. Akibatnya Philadelphia, Maryland, Surabaya, Jakarta, Pandaan, Bekasi, Los Angeles, Delaware, Las Vegas mengalami kesejahteraan karena doa-doa daripada kita. Ya, bayangkan seorang petani hanya mengeluhkan cuaca yang buruk dan kemudian tidak merawat dan tidak menanam benih di padang di ladangnya, maka dia nggak akan menuai apa-apa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita hanya mengkritik, mengkritik, dan mengkritik pemimpin kita dan tidak melakukan apa-apa, kita nggak berdoa untuk mereka, Bapak Ibu sekalian, itu ya juga nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan terjadi kebangunan rohani, nggak akan terjadi terobosan, nggak akan terjadi yang namanya masa keemasan. Tidak mungkin seorang diri Mr. Trump bisa membawa Amerika kepada masa keemasan. Dibutuhkan kita-kita ini untuk mensupport, mendukung, dan mendoakannya. Daniel adalah contoh tokoh Alkitab yang keren banget, yang luar biasa, seorang anak muda yang bertanggung jawab. Daniel itu dibuang ke Babel, ya, diangkut dari Yerusalem, dibuang ke Babel karena dosa orang-orang Israel. Pada waktu itu Daniel berusia diperkirakan antara 15 sampai 17 tahun. Tapi meskipun Daniel itu masih amat sangat muda, yang keren Daniel itu cinta akan Tuhan, ya.
Nah, Daniel cinta akan Tuhan, dia benar-benar kemudian suka berdoa, rajin beribadah, hormat akan Tuhan, tidak menajiskan dirinya, meskipun dia ada di negeri asing, di negeri pembuangan. Dan Alkitab menceritakan selama 70 tahun. Wow, selama 70 tahun Daniel itu konsisten punya komitmen untuk terus menghormati Tuhan. Sehingga kita lihat ya, waktu di Babel ya, rajanya ganti 4 kali, tapi ya Daniel tetap menjadi orang penting yang ada di Babel. Rajanya ganti dari Nebukadnezar kepada anaknya Belshazzar. Kemudian dari Belshazzar ganti Darius. Dan yang terakhir adalah Raja Kores. Itu Daniel tetap menjadi orang penting di dalam pemerintahan itu. Dan gara-gara Daniel, kalau kita baca kitab Daniel, Bapak Ibu sekalian, maka setiap ganti kerajaan itu selalu kemudian dibawa untuk menyembah dan memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan semesta alam ya. Dan pada puncaknya waktu pemerintahan zaman Kores, karena pengaruh daripada Daniel ini, akhirnya orang-orang Israel dipulangkan dari Babel ke Yerusalem dan membangun Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungan dan kita dengar pada hari ini, sebagai orang percaya, mari kita berdoa untuk pemimpin kita juga melakukan bagian kita, yaitu mendoakan diri kita. Kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan mungkin juga kita yang sudah berumah tangga, sebagai seorang suami, kita adalah pemimpin dari keluarga kita masing-masing. Ya. Nah, biarlah hidup kita ini menjadi terang dan garam dunia. Kita dipanggil untuk hidup kita membawa perubahan yang positif, memberikan dampak yang luar biasa. Pelantikan seorang pemimpin seperti Mr. Donald Trump adalah momen besar. Tetapi ini adalah pengingat bagi kita bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kita dipanggil untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Berdoa untuk pemimpin kita, agar supaya pemimpin kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemarin keren banget. Mr. Trump dia bilang begini, kami mengakui hanya 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dia tidak lagi menyetujui pernikahan sesama jenis. Nggak boleh itu terjadi di Amerika Serikat. Itu adalah hasil doa dari banyak anak-anak Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami berdoa untuk firman Tuhan ini, materaikan dengan kuasa firman-Mu sehingga kami semua menyadari keberadaan kami dan panggilan kami sebagai anak-anak Allah. Kami mau berdoa terus mengawal dan memberkati kota dan negeri di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga melalui doa-doa kami, mulai sekarang, kebangunan rohani, kesejahteraan, kemakmuran terjadi atas kota dan negeri kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.